warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, FKIP TV Unri kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Selama beberapa menit ke depan saya akan menghadirkan informasi aktual, tajam dan terpercaya untuk Anda. Bersama saya Dwi Nyarianti, inilah FKIP TV selengkapnya. Pemirsa, pandemi COVID yang menerpa Indonesia sejak tahun 2020 memberikan dampak di segala aspek kehidupan. Situasi pandemi pun mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar konvensional yang harus berganti secara virtual menjadikan transformasi dunia pendidikan tidak bisa lepas dari pemanfaatan teknologi digital. Dengan memaksimalisasi teknologi digital, diyakini transformasi sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan dapat dicapai. Penutupan sekolah menjadi solusi darurat yang tidak dapat dihindarkan untuk mencegah penyebar luasan pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Di Indonesia, lebih dari 60 juta peserta didik dari semua jenjang pendidikan melakukan pembelajaran dari rumah karena penutupan sekolah tersebut. Pembelajaran jarak jauh ini hanya akan terlaksana jika terdapat sarana komunikasi yang memadai. Internet adalah sarana komunikasi utama ketika masuk ke era digital ini. Tuntutan menggunakan teknologi untuk pembelajaran sebenarnya harus dilakukan sejak lama, namun ada beberapa kesenjangan dalam penerapannya. Di antaranya adalah kesenjangan infrastruktur yang tidak merata, ketersediaan listrik, internet, televisi yang juga menjadi hambatan. Selain itu juga kesenjangan dari sumber daya manusia, tingkat literasi guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang juga tidak merata. Penyebabnya ada berbagai faktor, mulai dari minimnya saluran komunikasi untuk mendapatkan informasi pembelajaran digital, dan faktor lain yang tak kalah penting adalah pendampingan pemanfaatan teknologi digital oleh pendidik dan juga tenaga pendidik. Kesenjangan metode pembelajaran digital membuat kebiasaan baru yang memungkinkan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Disrupsi pendidikan mengarah pada transformasi, seperti pembelajaran yang biasanya berjalan dengan normal, lalu tiba-tiba terhenti mendadak dan harus berubah. Pola pembelajaran, layanan, serta konten konvensional yang juga turut berubah kepada konten digital. Transformasi pembelajaran digital diakselerasi oleh pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari terobosan inovatif pembelajaran jarak jauh yang ditayangkan di televisi, kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk menyediakan bantuan kuota internet gratis, dan juga mengadakan berbagai seminar pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, kondisi penyebaran COVID-19 semakin terkendali, sehingga Indonesia kini bertransisi menyambut endemi. Pertengahan 2022, tepatnya akhir bulan Juli lalu, kabar gembira dirasakan oleh dunia pendidikan. Melalui surat edaran terbaru dari Kementerian Indonesia, pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan secara 100%. Dalam upaya memulihkan kondisi layanan pendidikan dan juga memulihkan proses pembelajaran pasca pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menggunakan teknologi untuk memulihkan pendidikan lebih cepat. Bahkan diharapkan dapat membuat batu lompatan kemajuan. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, di Indonesia terjadi kekhawatiran akan perubahan teknologi yang kemajuannya sangat cepat. Namun dengan adanya pandemi justru membuat segenap elemen pendidikan bergerak bersama untuk memanfaatkan teknologi. Perubahan cara pandang, cara berpikir, dan cara kerja yang menggunakan teknologi diharapkan dapat bertransformasi yang berkelanjutan dan semakin memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga energi yang bangkit selama pandemi bisa lebih kuat lagi ke depan, sehingga Indonesia akan berlari kencang melompat ke masa depan sebagai negara maju. Negara sejahtera, masyarakat bahagia. Saya Dwi Nyarianti mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.